Menikahi pria yang tidak dicintai. Bab 010. Istri saya menghilang. Saya dan Sam akan balik duluan. Kamu temui klien-klien kita yang kemarin dan bahas kontrak lanjutan yang akan kita tanda tangani. Setelah itu, kirim salinannya via email ke saya. Baik Pak. Bersambung. 47. 45. Tak butuh waktu lama agar Bima bisa segera sampai ke rumah mengingat pria itu menggunakan jet pribadi yang bisa dia atur akan terbang jam berapapun sesuka dia. Bima melangkah terburu-buru memasuki rumah diikuti Sam yang selalu setia menemaninya. Yang pertama dilihatnya adalah ayahnya, Tuan Satya yang terlihat mondar-mandir menunggu kepulangannya di ruang tamu. Gimana Pak? Udah ada perkembangan? Tanya Bima yang baru saja sampai. Tuan Satya yang melihat kedatangan Bima pun segera menuntun putra tunggalnya itu untuk duduk di sofa. Belum, Bim. Darwin dan anak buahnya belum menemukan titik terang sama sekali. Satu-satunya informasi yang kami peroleh hanya bahwa Elena pernah mengatakan kepada putri kalau dia merasa diikuti seseorang 2 hari terakhir. Papa udah cek CCTV sekitar Adelis. Sudah. Tapi sepertinya CCTV di sekitar toko itu mati selama 2 hari terakhir. Itu yang membuat Papa yakin kalau El diculik seseorang. Bima nampak tertegun sebentar. Sedikit merasa janggal atas menghilangnya Elena yang kebetulan sekali bertepatan ketika dia sedang berada di luar kota. Apa gak ada petunjuk lain lagi, Pak? Tuan Satya menggeleng lemah. Tidak ada. Selang beberapa waktu, Darwin tangan kanan sekaligus asisten pribadi Tuan Satya tiba bersama 2 orang anak buahnya yang nampak mengekor di belakang pria itu. Darwin langsung membungkuk hormat kepada Tuan Satya dan Bima sebelum menyerahkan sebuah tas kepada Tuan Satya. Ini tas Elena kan? Di mana kamu menemukannya? Tanya Tuan Satya gusar. Saya menemukan di daerah taman dekat halte bis di depan komplek, Tuan Satya. Jawab Darwin. Bima mengambil tas Elena yang dipegang ayahnya kemudian memeriksa isi tas itu dengan teliti. Selesai memeriksa, Bima kemudian meletakkan tas tersebut di meja lalu pria itu melepaskan jas yang masih membungkus tubuh atletisnya. Barang berharga di dalam tas El masih ada. Itu berarti yang diincar orang itu memang cuma Elena. Dia gak berniat merampok sama sekali. Ucap Bima serius. Apa karena orang itu tahu kalau Elena istri kamu, Bim? Tuan Satya bertanya dengan suara yang sedikit bergetar. Ada rasa takut yang bisa orang rasakan ketika dia berbicara. Bahkan, Darwin sekalipun baru pertama kali mendengar Tuan Satya sekhawatir itu selain kepada istrinya. Bisa jadi, Pak. Mungkin aja dia saingan bisnis Bima atau bisa jadi hanya penculik yang ingin meminta tebusan besar kepada kita. Kalau memang penculik itu saingan bisnis atau orang yang ingin minta tebusan, kenapa sampai sekarang mereka tidak menghubungi kita? 48. Itu dia yang aku pikirin juga, Pak. Kenapa mereka belum menghubungi kita kalau penculik itu salah satu dari yang kita curigai? Suasana tegang sangat terasa ketika hening memenuhi seisi ruangan tamu. Kumpulan laki-laki yang tengah berdiskusi itu nampak berpikir dengan masing-masing kemungkinan yang bisa mereka pikirkan. Sam, retas CCTV di sekitar halte dekat Cafe Maximum dan CCTV di sekitar halte komplek. Perhatikan setiap orang yang tampak mencurigakan dari rekaman CCTV itu. Saya yakin, kita bisa menemukan petunjuk dari sana. Perintah Bima kemudian kepada Sam. Pria itu yakin bahwa si penculik pasti meninggalkan jejak walau sekecil apapun di tempat kejadian. Baik, Tuan Muda. Akan segera saya laksanakan. Angguk Sam. Pria berkepala pelontos itu kemudian permisi untuk menuju paviliun rahasia di rumah Bima, tempat di mana seluruh komputer canggih dan senjata yang memang disediakan untuknya jika sedang dalam kondisi darurat seperti sekarang. Elena merasa pusing ketika baru saja tersadar dari pingsannya. Pikirannya masih sedikit linglung, namun El berusaha mengingat apa yang sudah terjadi kepadanya. Turun dari bis, tiba-tiba seseorang mengejarnya, orang dengan pakaian yang sama yang El lihat di halte sebelumnya. Kemudian,
Seseorang membekap mulutnya dengan sapu tangan dan Elle segera terperanjat ketika sudah mengingat apa yang terjadi dengannya. Apa aku diculik? Elena meronta berusaha meloloskan diri namun tampaknya tidak berguna sama sekali. Gadis itu baru sadar bahwa dirinya tengah terikat di sebuah kursi dengan mulut dibekap kain. Elena kemudian menatap sekeliling yang seketika membuat gadis itu merinding ketakutan. Lihatlah, di ruangan yang tampak seperti kamar ini, dipenuhi dengan foto-fotonya yang tertempel memenuhi dinding. Semakin ngeri ketika Elle tahu bahwa bahkan di lantai sekalipun foto-fotonya tampak berserakan saking banyaknya. Elle menyadari satu hal, foto-foto itu bahkan dikumpulkan sejak Elena masih di bangku SMA. Siapa psycho yang melakukan hal semengerikan ini? Elena yang ketakutan hanya bisa menangis saat dilihatnya seseorang memasuki ruangan tempatnya disekap dengan membawa sebuket bunga mawar menerah. Wajahnya masih tertutup masker sehingga Elle belum bisa mengenal siapa orang itu sebenarnya. Elena berusaha menjerit, memohon agar orang di hadapannya ini mau melepaskannya dan membiarkan dia pergi dengan tenang. Apa? Kamu mau ngomong apa sayang? Ucap orang itu seraya mendekatkan telinganya ke mulut Elle. Elle masih berusaha memohon sambil meronta agar dia dilepaskan. Kamu ngomong apa sih? Aku gak ngerti sayang. Kata orang itu lagi. Oh iya, aku lupa. Mulut kamu dibekap ya? Sorry sayang. Lanjutnya lagi yang kemudian melepas kain yang membekap mulut Elena. Tolong, biarkan aku pergi. Aku mau pulang, mohon Elena sambil terisak sesaat setelah kain yang membekap. 49. Mulutnya terlepas. Oh no, no, no. Kamu gak bisa kemana-mana sayang. Kami cuma boleh di sini berdua sama aku. Jawab orang misterius itu. Mau kamu apa? Kenapa kamu lakuin ini semua ke aku? Mau aku? Kamu nanya mau aku apa? Elena mengangguk dengan tubuh bergetar. Kamu, jawab orang itu singkat. Sebenarnya kamu ini siapa? Tanya Elena lagi. Orang itu nampak diam sejenak. Kemudian dia pun bergerak melepas masker yang menutupi wajahnya. Sepersekian detik setelah ia melempar maskernya ke lantai, Elena terbelalak kaget. Valen, Lia, ini aku. Jawab orang misterius itu yang ternyata adalah Valen. Mantan teman kerja Elena di Adelis. Mengetahui bahwa yang menculiknya adalah Valen, Elena semakin kuat meronta berusaha melepaskan diri. Demi Tuhan, dia tidak pernah berharap akan melihat wajah manusia gila di hadapannya saat ini. Valen, lepasin aku, teriak Elena putus asa. Pergelangan tangannya kini sudah memerah akibat terlalu kuat menghentakkannya agar bisa terbebas dari tali yang mengikatnya. Valen yang menyaksikan itu hanya menatap Elena dengan senyum penuh kemenangan. Pria itu kemudian perlahan mengelus wajah Elena yang sudah sembab karena air mata. Elena langsung memalingkan wajahnya, ketika tangan Valen dengan lembut hendak membelainya. Percuma kamu berusaha sekeras apapun untuk bisa pergi, Elle. Kamu gak akan bisa kemana-mana. Ujar Valen dengan suara rendah. Sebenarnya kamu ini siapa? Kenapa kamu ngelakuin ini ke aku? Dan kenapa foto-foto aku bisa ada sebanyak ini di ruangan ini? Tanya Elena putus asa. Ketakutan yang sedari tadi menghantamnya semakin bertambah ketika menyadari bahwa pria gila ini tidak akan mau melepaskannya. Kamu lupa sama aku, Elle? Maksud kamu? Tanya Elena bingung. Pria ini bertanya seolah-olah mereka sudah saling mengenal sangat lama. Sayangnya, sekeras apapun Elena mengingat, ia tidak pernah bisa menemukan kapan dia bertemu Valen. Sebelumnya, sementara Valen hanya tertegun sebentar sebelum mengambil sebuah foto dari laci nakas dan memperlihatkannya tepat di depan wajah Elena. Kamu ingat dia siapa? Elena memperhatikan wajah pria yang ada di dalam foto yang diperlihatkan Valen. Seorang pria berseragam SMA, berkacamata khas anak culun dengan wajah berjerawat dan kulit hitam. Elena mengingatnya. Lelaki di dalam foto itu, 50, adalah teman sekelasnya sejak kelas 1 SMA. Teman yang selalu Elle tolong karena terlalu lemah untuk melawan perlakuan bullying yang dialaminya.
Tino, ini kan foto Tino. Apa hubungannya Tino sama kamu? Dia adalah aku yang dulu, Maksud kamu, Valentino Diaz Abraham. Itu nama lengkap aku. Elena langsung lemas ketika Valen menyebut nama lengkapnya. Nama yang sama persis dengan nama lengkap Tino saat SMA. Jika mereka orang yang sama, lantas kenapa sekarang Valen sangat jauh berbeda dengan Tino yang dia kenal dulu? Bersambung. 51. 46. Bagaimana Sam? Tanya Bima yang baru saja memasuki ruangan rahasia yang berada di dalam pavilion rumahnya. Bima kemudian menghampiri Sam yang nampak masih sibuk dengan komputer di depannya. Sementara Sam yang mendengar suara Bima dari belakang langsung berdiri sebentar, sekedar membungkukkan badan sebagai penghormatan kepada atasannya sebelum duduk kembali di depan layar komputer canggihnya. Dari rekaman CCTV ini, saya menemukan satu orang yang mencurigakan. Lihat ini Tuan Muda, ujar Sam sambil memberhentikan rekaman video CCTV yang berhasil diretasnya kepada Bima. Pria berkepala pelontos itu menunjuk seseorang dengan hoodie hitam dan memakai masker berwarna hitam di dalam rekaman video itu yang sudah diberinya lingkaran berwarna merah agar Bima bisa melihatnya dengan jelas. Bima memicing, menatap dengan serius kepada sosok laki-laki yang ditunjuk Sam. Dahinya terlihat berkerut menandakan betapa kerasnya dia sedang berpikir tentang siapa lelaki misterius itu. Dari perawakan dan tinggi badannya, Bima merasa bahwa ia pernah bertemu orang itu entah kapan dan di mana. Selain dia, apa tidak ada lagi orang lain yang tampak mencurigakan? Sebenarnya masih ada lagi, Tuan Muda. Tapi saya tidak yakin apakah dia pelaku atau hanya seseorang yang kebetulan lewat saja. Tunjukkan padaku. Sam kemudian memundurkan rekaman video itu, lalu berhenti tepat pada bagian di mana seseorang nampak memperhatikan Elena meski penampilannya tidak mencurigakan sama sekali. Saya rasa dia tidak bisa dijadikan tersangka, Sam. Jika dia memang berniat menculik Elena, kenapa dia tidak menyembunyikan wajahnya? Mungkin saja dia hanya kebetulan memperhatikan El saja. Tutur Bima yang saat ini sudah duduk di kursi tepat di samping Sam. Tapi saya tetap merasa aneh, Tuan Muda. Sam tampak masih belum bisa mengabaikan orang yang dianggap Bima tidak mencurigakan sama sekali itu. Percayalah, Sam adalah manusia dengan insting yang mungkin saja paling tajam di dunia. Kecurigaannya sekarang ini adalah sesuatu yang akan disesali Bima untuk beberapa waktu ke depan karena mengabaikan Sam. Apa yang menurutmu aneh, Sam? Lihat Tuan Muda, pria ini selalu muncul di sekitar Nona Elena. Dan pria berhoodie tadi hanya akan muncul jika pria ini juga muncul. Lebih aneh lagi, kenapa mereka berdua selalu muncul di dekat Nona Elena saja? Bima menggelengkan kepalanya. Sudahlah Sam. Bagi saya dia tidak usah kita selidiki. Fokus saja pada pria berhoodie itu. Dapatkan gambaran wajahnya secepat mungkin. Waktu kita tidak banyak. Baik Tuan Muda. Mau tak mau Sam harus menuruti Bima meski hati kecil pria itu tetap merasa janggal dengan pria misterius tersebut. Meski Sam tahu bahwa dia tidak menutupi wajahnya, tetapi firasat Sam tahu bahwa pria itu bukanlah orang yang kebetulan lewat seperti kata Bima. 52. Bima menempelkan telapak tangannya ke dinding hingga pintu lift di depannya terbuka secara otomatis. Pria itu kemudian masuk ke dalam lift dan naik ke lantai atas, meninggalkan Sam di ruangan rahasia bawah tanah itu yang hanya dia dan Sam yang bisa mengaksesnya. Bima melangkah menuju lantai 2 kamarnya untuk beristirahat sebentar. Sudah 2 hari pria itu tidak pernah tidur karena berusaha mencari keberadaan Elena yang entah kemana. Bima memejamkan mata, berusaha beristirahat sejenak meski matanya menolak untuk tertutup. Bima kembali bangun dan mendesah frustasi. Kenapa perasaannya sekacau ini saat dia tidak tahu Elena berada di mana sekarang? Suara ketukan pintu menyadarkan Bima dari lamunannya. Masuk. Perintah Bima setengah berteriak kepada siapapun yang menggedor pintu kamarnya dari masuk. Perintah Bima setengah berteriak kepada siapapun yang menggedor pintu kamarnya dari luar. Permisi, Tuan Muda.
Bibi bawakan makanan untuk tuan muda, ucap Bibi Laila seraya membawakan nampan berisi makanan dan meletakkannya di atas nakas. Terima kasih, Bi. Jawab Bima lemah. Bibi Laila nampak prihatin dengan keadaan Bima. Lihatlah, Bima sekarang. Wajahnya nampak pucat dengan kantung mata yang menghitam dan rambutnya yang acak-acakan tidak pernah dirapikan. Sangat jauh berbeda dengan Bima yang selalu terlihat bersih, rapi dan tentu saja tampan. Tuan muda harus makan. Kalau tuan muda nggak makan, nanti malah sakit. Dan kalau tuan muda sakit, terus yang cari Nona Elena siapa? Lia, Bi. Nanti saya pasti makan. Jawab Bima sekenanya. Matanya yang nampak sayu masih berusaha memperlihatkan senyum palsu yang seolah mengatakan bahwa dia baik-baik saja. Namun, Bibi Laila tentu saja tahu bahwa Bima tidak sedang baik-baik saja. Dia boleh menyangkal belum menyukai Elena, tetapi Bibi Laila bisa memahami bahwa saat ini Bima sudah mulai membuka hatinya untuk seorang Elena. Gadis manis yang selalu membantah dan tidak pernah akur dengannya. Namun bukankah jarak antara benci dan cinta itu hanya setipis kertas? Orang-orang bahkan ada yang tidak menyadari kapan bencinya yang menggunung berubah menjadi cinta yang sebesar semesta. 4 jam berkutat dengan komputer di depannya, akhirnya Bima bisa mendapatkan gambar wajah dari pria berhoodie itu. Segera ia mencetak wajah pria tersebut dan melangkah tergesa-gesa menemui Bima. Tuan muda, saya mendapatkannya, seru Sam dengan nafas terengah. Bima yang tengah duduk di ruang tamu bersama Tuan Satya dan Darwin langsung menegakkan punggungnya dan meraih gambar yang diberikan Sam. Aku tahu orang ini. Geram Bima saat melihat gambar itu. Tangannya terlihat mengepal erat yang menandakan bahwa amarahnya sedang dalam level tertinggi. Tuan Satya meraih gambar yang berada di tangan Bima dan memperhatikannya. 53. Siapa dia? Valen, mantan pegawai Tante Hanin. Orang yang sangat terobsesi sama Elena. Valen, bisa lepasin aku sekarang nggak? Tanya Elena dengan hati-hati. Tangan Valen yang sedang menyuapi El terhenti dan memandang lekat wajah sembab Elena. Maaf, El, aku nggak bisa. Kamu jauh lebih aman sama aku daripada di luaran sana. Jawab Valen lembut. Nampak sekali bahwa pria itu tidak ingin membuat Elena ketakutan lagi padanya. Sejak ia menceritakan kepada El betapa ia menyukai gadis itu, Valen tiba-tiba saja melembut dan menjadi sosok yang sedikit demi sedikit membuat El tidak merasa takut lagi. Semua kepahitan hidup dan perjuangannya hingga harus operasi plastik demi bisa layak bersama dengan Elena membuat El terharu meski El tetap tidak bisa mencintai Valen sedikit pun. Kalau gitu, bisa kamu lepas ikatan aku. Aku janji gak bakalan kabur. Bujuk Elena. Valen hanya tersenyum tipis dan meletakkan piring kotor bekas El di atas meja nakas. Jangan meminta sesuatu yang mustahil, El. Aku tahu, kamu pasti bakalan kabur kalau ikatan kamu aku lepas. Elena langsung berdecih kesal setelah tahu bahwa permohonannya tidak dikubris Valen sama sekali. Bahkan dengan tatapan puppy eyes andalannya, pria satu ini tidak bisa luluh. Valen yang melihat kekesalan di wajah El langsung tertawa kecil. Lah kemudian kembali mendekat ke Elena dan berlutut di depan gadis manis itu. Maafin aku, sayang. Aku tahu kamu pasti benci sama aku yang kayak gini. Tapi, percaya sama aku. Cuma aku yang bisa lindungi kamu dari orang-orang yang mau kamu mati. Maksud kamu? Elena tidak mengerti sama sekali dengan maksud kalimat Valen. Orang-orang yang ingin Elena mati. Siapa pula yang mau dia mati di luar sana? Memangnya Elena anak presiden apa? Kalau aku cerita, kamu akan percaya. Ujar Valen balik bertanya. Elena mengangguk ragu. Dan akhirnya kesalahpahaman dirinya terhadap Valen langsung berubah ketika dia mendengar penjelasan rinci dari Valen tentang kejadian yang sebenarnya. Bersambung. 54. 47. Bima, Sam, Darwin dan beberapa anak buahnya bergerak menuju lokasi di mana Valen tinggal. Mereka semua sudah bersiap dengan persiapan yang matang. Sesampai di sebuah gedung kos-kosan berlantai 3,
Ketiga pria itu dan anak buahnya yang berjumlah 10 orang langsung bergerak masuk. "Di mana kamar Valentino Abraham?" tanya Bima dingin kepada salah satu penghuni kosan tersebut. Di lantai 2 nomor 76. Jawab lelaki yang nampak masih berstatus pelajar tersebut dengan ketakutan. Setelah Bima melangkah melewatinya yang diikuti oleh para bawahannya, si anak kos tersebut langsung kabur dan masuk ke kamarnya dengan terbirit-birit. Apa mereka mafia atau apa? Pikir si anak kos itu. Tiba di kamar bernomor 76, Bima memberi kode kepada 2 orang anak buahnya untuk mendobrak paksa pintu itu agar terbuka. Dan benar saja, hanya dengan sekali hantaman dari kedua anak buah Bima tersebut, pintu sudah ambruk jatuh ke lantai. Sam dan Darwin lebih dulu meringsek masuk, mengamankan keadaan sebelum mereka memberi kode kepada Bima bahwa keadaan di dalam aman. "Clear, Tuan Muda. Tidak ada siapa-siapa," sahut Sam memastikan. Bima yang terkejut langsung ikut masuk dan menemukan memang tidak ada siapa-siapa di dalam sini. Bahkan, kamar tersebut terlihat rapi dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan sama sekali. Bima yang geranem hanya bisa melampiaskan amarahnya dengan meninju tembok hingga buku-buku jarinya terluka. "Tak ada apapun di sini, Tuan Muda. Sepertinya Valen tidak menyekap Nona Elena di sini," terang Darwin setelah menggeledah beberapa tempat untuk mencari petunjuk. Bima yang mendengar ucapan Darwin hanya bisa mengacak rambutnya frustasi. Kemana lagi dia harus mencari keberadaan Elena? "Tuan Muda, Anda harus lihat ini." Tiba-tiba saja Sam bersuara ketika ia menemukan sesuatu yang aneh di belakang lemari pakaian di kamar itu. Bima segera menghampiri Sam, begitu juga dengan Darwin. "Ada apa, Sam?" tanya Bima antusias. "Sepertinya ada sesuatu di balik dinding ini. Kepadatan temboknya tidak sama dengan bagian yang lain. Saya rasa di sini lebih tipis dan terasa ada ruangan lain di balik sini," ucap Sam yang sedang mengetuk-ngetuk dinding itu. Darwin yang penasaran ikut memeriksa bagian lemari dan menemukan sesuatu seperti rel tepat di bawah lemari tersebut. Dan benar saja, ketika Darwin mendorong lemari itu, mudah saja lemari tersebut bergeser karena adanya roda di bawahnya yang melewati rel itu. Semuanya terkejut ketika menemukan bahwa benar dugaan Sam, ada pintu lain di belakang lemari itu. Tak menunggu lama, Bima dengan cepat lebih dulu masuk disusul Sam, Darwin dan anak buahnya. Bima terpaku di tempat ketika mendapati Elena yang tertidur di kasur dengan kaki di rantai. Segera, Bima menghampiri El, menepuk pipi gadis itu lembut untuk membangunkannya. "El, bangun," perintah Bima lembut. 55. Elena yang merasakan seseorang mengganggu tidurnya perlahan mengerjapkan mata dan langsung refleks terduduk ketika menyadari yang di hadapannya kini ada sosok Bima. Sementara Bima, entah dorongan dari mana, ia langsung memeluk Elena erat. Rasa lega menyelimuti perasaannya saat tahu El baik-baik saja. "Pak Bima, kok bisa di sini?" tanya El kaget. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Bima akan mencarinya sampai di tempat ini. Lebih kaget lagi, ketika ia melihat sekelilingnya dan menjumpai banyak orang berjas hitam yang terlihat seperti mafia di film yang sering ia tonton. "Kok ada banyak mafia di sini?" tanya El lagi sambil memandangi satu persatu anak buah Bima. Bima menghela napas malas. "Mereka anak buah saya." Elena hanya beroh-ria setelah tahu siapa orang-orang bertampang mafia itu. Sam cari cara melepaskan rantai di kaki Elena. Perintah Bima kemudian. Belum lepas kalimat tersebut Bima ucapkan, tiba-tiba saja Valen muncul dengan membawa sesuatu di tangannya. Valen yang belum mengerti apa-apa langsung disergap Sam tanpa sempat melawan. Kini pria itu sudah jatuh terjerembab di lantai dengan tangan dipelintir ke belakang oleh Sam. "Di mana kunci rantainya?" tanya Sam galak. "Kalian gak akan bisa bawa El keluar dari sini." Bukan jawaban yang Sam dapat, melainkan ancaman yang sama sekali tak berarti dari bocah kemarin sore itu. Sam menghadiahkan satu bogeman mentah ke wajah Valen yang langsung membuat Elena memekik histeris. "Stop, jangan pukul lagi. Please," teriak Elena memohon.
Sam segera menyudahi aksinya dan membiarkan Valen tersungkur di lantai dengan wajah memar dan sudut bibir yang berdarah. "Kok kamu malah bela dia sih?" tanya Bima heran. "Aku bukannya bela Valen. Tapi dia bisa mati kalau dipukul kayak gitu terus," jawab Elena. El kemudian menatap Valen yang masih tidak bisa bergerak di bawah kaki Sam. "Tino, please, kasih tahu mereka di mana kamu simpan kunci rantainya," mohon El dengan mata berkaca-kaca. "Enggak El, kamu gak boleh keluar dari sini. Aku gak bakal biarin mereka bawa kamu. Kamu cuma boleh sama aku El," sahut Valen lemah. Sekali lagi, hantaman pukulan mengenai rahang Valen yang masih terjerembab di lantai. Tetapi kali ini bukan dari Sam, melainkan dari Bima yang sudah naik pitam karena perkataan Valen. "Bilang apa lo? Elena itu istri gue. Gue berhak bawa dia pergi dari sini," geram Bima marah yang sudah menarik kerah jaket Valen dan memaksa Valen untuk berdiri. Sepersekian detik berikutnya, Bima kembali menghantam Valen dengan membabi buta hingga Valen terjerembab kembali di samping ranjang, tempat Elena berada. "Valen, please. Aku nggak mau kamu terluka kayak gini karena aku. Please, kasih tahu Bima di mana kuncinya. Aku mohon." Tangis Elena sudah pecah melihat betapa tak berdayanya Valen saat ini dengan wajah lebam dengan 56. Mulut dan hidung yang berdarah. Valen meludahkan darah dari mulutnya dan menatap Elena yang menangis karena mengkhawatirkannya. Sesaat kemudian, dengan lemah Valen meraih kunci dari saku jaketnya dan melemparnya hingga mengenai kaki Bima. Bima mengambil kunci itu dan bergegas membuka gembok rantai di kaki Elena. Setelahnya, ia membantu El berdiri dan merangkul pinggang Elena untuk segera pergi dari tempat tersebut. "Kalian, bawa tikus liar ini," perintah Bima kepada Sam dan Darwin. "Baik Tuan Muda," jawab Sam dan Darwin bersamaan. Sam kemudian memberi kode kepada anak buahnya untuk membawa Valen ke mobil mereka. Sampai di parkiran, Bima menyuruh Elena masuk ke mobil. "Kamu masuk duluan, saya mau bicara sama Sam dan Darwin sebentar," ucap Bima seraya berbalik. "Tunggu," cegat Elena. "Jangan sakiti Valen. Dia gak sepenuhnya bersalah. Dia cuma..." Belum selesai kalimat Elena, tiba-tiba ia merasakan tubuhnya dipeluk mendadak dan diiringi suara tembakan yang keras. Mata Elena terbelalak ketika menemukan Valen yang memuntahkan darah dari mulutnya seraya memeluknya. Detik selanjutnya, pria itu perlahan merosot ke tanah dengan wajah yang terlihat tersenyum ke arah Elena. "Kejar orang itu!" teriak Sam yang melihat pelaku penembakan yang sudah bersiap kabur dengan sepeda motor. Semua orang sibuk mengejar termasuk Bima hingga membiarkan Elena yang lengah tanpa penjagaan seorang pun. Sementara Elena yang masih belum mencerna apa yang terjadi, tiba-tiba saja merasakan nafasnya tercekat ketika sekali lagi bunyi tembakan terdengar. Sesaat kemudian, gadis itu memegangi perutnya. Terasa ada cairan yang mengalir deras dari sana. Saat ia mengangkat tangannya, warna merah memenuhi tangannya yang sukses membuat gadis itu bergetar ketakutan. Dia pun menoleh ke arah samping dan menemukan sosok pria berjubah hitam yang melangkah santai meninggalkan tempat itu dengan sepucuk pistol di tangannya. Elena kemudian ambruk dan perlahan kesadarannya mulai menghilang tepat di samping Valen yang juga sudah tak sadarkan diri lebih dulu. Bersambung 57, 48. Suara peluru kedua yang terdengar sontak membuat Bima yang sedang berlari mendadak berhenti. Keringat dingin mulai membasahi tangannya. Nafasnya yang terengah-engah kontras dengan tubuhnya yang mulai gemetar ketakutan untuk pertama kalinya selama lelaki itu hidup. Sam pun turut menghentikan langkahnya dan memberi kode kepada Darwin dan yang lain untuk tetap mengejar lelaki pelaku penembakan Valen yang tadi tidak sempat kabur menggunakan motor karena tidak dapat menyalakan mesin motornya. Sam yang lebih dulu memutar arah dan berlari kembali ke area parkir kosan Valen. Sementara Bima menyusul kemudian dengan langkah kaki yang entah kenapa terasa berat untuk diayunkannya. Ketika Bima sampai,
Pemandangan yang pertama kali dilihatnya adalah Sam yang berusaha menekan pendarahan di perut Elena dengan jas milik pria itu. "Tuan muda, Nona Elena kehilangan banyak darah. Kita harus segera membawa dia ke rumah sakit," ujar Sam yang berusaha mengangkat Elena ke dalam mobil. Lutut Bima terasa lemas. Seluruh badannya bergetar hebat ketika menyaksikan darah Elena yang tampak sudah memenuhi kemeja putih milik Sam. Pria itu jatuh bersimpuh dengan tatapan kosong. Seolah dirinya telah gagal melindungi seseorang yang berarti untuknya. Ingatan Bima tiba-tiba saja memutar jejak rekaman tentang berbagai hal yang sudah dilewatinya selama ini bersama El. Pria itu baru sadar bahwa dia selalu bisa kembali menjadi manusia biasa hanya ketika bersama bocah tengil itu. Semua pertengkaran kecil yang sudah mereka lewati seolah menjadi pukulan telak yang menghantam diri Bima. Harusnya dia lebih baik kepada El. Harusnya dia lebih bisa mengalah kepada gadis itu. Bagaimana jika El meninggalkannya sekarang? "Tuan muda, kita harus cepat. Saya sudah menghubungi Darwin, sebentar lagi dia akan menyusul kita. Pelakunya sudah tertangkap," ucap Sam yang lagi-lagi tidak ditanggapi Bima. Sam yang kini hendak masuk ke kursi pengemudi mobil berhenti saat menyadari Bima tidak meresponnya sama sekali. "Tuan muda, Tuan muda." Bima masih memanggil Bima yang nampak tertegun seolah dunianya telah berakhir. "Bima!" bentak Sam yang sudah tidak tahan lagi. Bima yang mendengar suara Sam yang meninggi dan tak lagi memanggilnya Tuan muda langsung mendongak. Segera ia berusaha mengumpulkan kesadarannya dan berusaha berdiri. "Masuk ke mobil sekarang. Elena butuh kamu. Jangan kayak orang T begitu." Sekali lagi pria berkepala pelontos itu membentak Bima. Namun, Bima masih saja terlihat seperti orang linglung. Geram akan sikap Bima yang seperti itu, Sam menghampiri Bima dan melayangkan satu pukulan keras ke pipi atasannya hingga pria itu jatuh tersungkur ke belakang. Darwin yang baru saja tiba dengan yang lain, langsung mendorong keras Sam. "Sam, kamu gila. Berani sekali kamu memukul tuan muda kita," teriak Darwin marah. "Dia itu harus dikasih pelajaran, Bang. Nona Elena butuh dia, dan apa yang dia lakukan. Justru diam kayak patung gak berguna begitu," balas Sam ikut berteriak. 58. Bima menyeka darah yang keluar dari sudut bibirnya dan lekas berdiri kembali. Yang dikatakan Sam benar. Bukan saatnya dia berdiam diri dan merutuki kelalaiannya saat ini. Dia harus tetap fokus agar bisa tahu siapa dalang di balik ini semua. "Sudah Darwin. Saya tidak apa-apa," kata Bima sambil memegang bahu orang kepercayaan ayahnya itu. "Tapi Tuan muda, saya tahu kamu tidak terima Sam memukul saya. Tapi itu adalah perintah saya sendiri. Saya yang menyuruh Sanem memukul saya jika saya bersikap seperti tadi," potong Bima cepat. "Bawa Valen pakai mobil kamu Darwin. Kita ke rumah sakit sekarang. Dan suruh anak buahmu untuk membawa kakak TTT itu ke markas kita," perintah Bima. Pria itu kemudian memasuki mobilnya dan memerintah Sam untuk menyalakan mesin mobil. "Sam, ayo." Sekitar 15 menit berkendara, mereka sampai di rumah sakit Medica Citra. Rumah sakit yang sama dengan tempat Elio dirawat. Bima segera meneriaki perawat untuk membantunya membawa Elena dan Valen yang terluka untuk segera mendapatkan perawatan. "Tolong selamatkan istri saya, Dok. Dia istri saya," mohon Bima sungguh-sungguh kepada dokter di hadapannya. "Lia Pak Bima, kami akan lakukan yang terbaik. Tapi, Bapak mohon tunggu di luar agar kami bisa melaksanakan prosedur pertolongan," jawab dokter itu yang langsung diangguki Bima. Tak berselang lama, Sam datang lalu menyerahkan telepon genggamnya kepada Bima. "Tuan Satya ingin bicara dengan Anda." Tanpa babi bu, Bima meraih ponsel Sam dan berjalan agak menjauh dari tangan kanan itu. "Ya, Pak. Gimana keadaan Elena, Bim?" "Baik-baik aja kan?" Suaranya Nyonya Puspa terdengar sangat khawatir di seberang sana. Bima menghela napas berat.
Tubuh tingginya ia sandarkan ke dinding koridor rumah sakit seraya memejamkan mata. La tidak tahu harus berkata apa agar ibunya tidak syok mendengar kabar buruk yang akan disampaikannya. "Ma," panggil Bima lirih. "Ya, Bim. Kenapa nak?" "Bima gagal, Ma." Bima gagal melindungi Elena. Tangis yang sedari tadi Bima coba bendung akhirnya pecah juga. 59. "Maksud kamu apa, nak?" "Elena sekarang di rumah sakit. Dia tertembak." Nyonya Puspa yang mendengar hal itu langsung terduduk lemas. Sambungan teleponnya diputus begitu saja. "Ada apa, Ma?" tanya Tuan Satya bingung. "Elena, Pak, El kenapa?" "El di rumah sakit," kata Bima, "dia tertembak." Buru-buru Tuan Satya menuntun istrinya untuk segera ke rumah sakit. Sepasang orang tua itu nampak sangat khawatir dengan keadaan Elena, menantunya. Meski mereka baru saja mengenal El, tetapi entah mengapa mereka bisa sangat sesayang itu kepada Elena. Bagi mereka, Elena adalah putri kedua mereka meski tidak dilahirkan dari rahim Nyonya Puspa. Sementara di rumah sakit, ragu-ragu Sam mendekati Bima dan duduk tepat di samping atasannya itu. "Maafkan kelancangan saya tadi, Tuan Muda," ucap Sam tertunduk. Pria itu benar-benar merasa bersalah karena sudah tidak sopan membentak bahkan memukul orang yang selama ini dipujanya seperti dewa. Bima menoleh, menatap lekat pada sosok Sam yang berada di sampingnya. Pria itu kemudian menepuk bahu Sam pelan. "Tidak apa-apa, Sam. Saya mengerti kalau semuanya salah saya. Justru saya senang, sudah sangat lama saya tidak mendengar kamu memanggil nama saya seperti tadi. Anda tidak marah kepada saya. Berapa kali harus kukatakan? Sejak dulu saya tidak pernah menganggap kamu bawahan saya, Sam. Kamu itu teman baik saya." Sam yang mendengar kalimat kejujuran dari mulut Bima terlihat lega. Setidaknya, Bima tidak dendam padanya tentang sikapnya beberapa saat yang lalu. Tuan Satya dan Nyonya Puspa tampak tergopoh-gopoh menghampiri Bima dan Sam. Sam segera bangkit dan memberi salam hormat kepada orang tua atasannya. "Gimana keadaan, Elena, Bim?" tanya Tuan Satya. "El masih ditangani sama dokter, Pak. Kemungkinan operasinya baru selesai setengah jam lagi." "Apa kata dokter, nak? Elena akan baik-baik aja kan?" Kali ini Nyonya Puspa yang bertanya. Bima menggeleng lemah. "Nggak tahu, Ma. El kehilangan banyak darah. Kata dokter, kita cuma bisa berdoa, semoga El bisa ngelewatin masa kritisnya." Sekitar setengah jam kemudian, dokter yang menangani El keluar ruangan untuk menemui Bima dan yang lainnya. 60. "Gimana keadaan istri saya, Dok? Operasinya berhasil. Hanya saja, kondisi pasien masih kritis karena kehilangan terlalu banyak darah. Kita berdoa saja, semoga dalam jangka 5 jam ke depan, istri Anda sudah bisa sadarkan diri." "Kalau dia tidak sadarkan diri dalam 5 jam itu gimana, Dok?" Dokter itu terlihat mendesah prihatin. "Kalau itu terjadi, kemungkinan istri Anda akan mengalami koma, atau kemungkinan terburuknya beliau tidak akan bisa selamat." Dek, rasanya oksigen di sekitar Bima tiba-tiba saja habis. Dada pria itu terasa sesak saat mendengar kemungkinan terburuk yang dokter itu katakan. Bagaimana jika El benar-benar mati? Bukankah itu semua karena kesalahannya? Nyonya Puspa segera memeluk putra tunggalnya saat sadar kondisi Bima yang terguncang setelah mendengar omongan dokter. Dengan lembut, wanita parubaya itu mengelus lembut kepala putranya. "Tenang, Bim. El pasti akan baik-baik aja." Bersambung. 61. 49. Sudah 4 jam berlalu pasca operasi selesai namun Elena nampaknya belum juga menunjukkan tanda-tanda akan segera sadar. Bima masih setia duduk di samping ranjang rawat El dengan tatapan kosong yang mengarah kepada sosok istrinya yang saat ini nampak masih tertidur. Rasa lelah jelas terpancar di wajahnya yang tampan namun tak digubris oleh pria itu. Berkali-kali Nyonya Puspa dan Tuan Satya bergantian untuk menyuruh putra semata wayang mereka untuk istirahat,
namun tampaknya pria bermata tajam itu enggan beranjak dari tempatnya duduk sekarang. "Nanti aja, Ma. Bima belum capek kok." Begitulah kalimat keras kepala yang bertubi-tubi Bima ucapkan ketika ibunya bolak-balik untuk menggantikannya menjaga Elena. Tetapi, Bima seakan tidak peduli dan bersikap seolah bahwa hanya dia saja yang merasa takut jika Elena kenapa-kenapa. Hal tersebut bisa Nyonya Puspa dan Tuan Satya maklumi, mengingat putranya itu adalah orang yang paling merasa bersalah karena gagal melindungi El. Harusnya dia tidak meninggalkan El sendiri. Harusnya Bima mendengar kecurigaan Sam sebelumnya. Andai saja dia dari awal mendengar apa yang Sam katakan, tentu saja tragedi ini bisa dia hindari. Di tempat lain, yaitu di salah satu bagian pabrik perusahaan Bima yang memang jarang sekali tersentuh manusia, Darwin terlihat sedang menginterogasi pria pelaku penembakan yang berhasil ia dan yang lainnya ringkus beberapa waktu yang lalu. Suara kursi berdebam jatuh diiringi teriak kesakitan seorang pria yang terikat pada kursi tersebut terdengar memenuhi ruangan yang nampak seperti bunker itu. Ruangan kedap suara yang hanya bisa diakses orang tertentu di area pabrik tersebut nampak temaram dengan pencahayaan remang-remang yang menambah suasana mencekam aksi interogasi yang Darwin lakukan. Pria bertampang bule itu kini nampak menyeringai tipis yang masih bisa dilihat oleh pria terikat itu mesti dengan cahaya yang temaram di dalam ruangan. Perlahan tapi pasti, Darwin mendekati pria terikat itu dan memberi kode kepada dua anak buahnya untuk membangunkan kembali pria itu beserta kursi tempat dia terikat agar kembali tegak. Setelahnya, ia kembali menghadiahkan pukulan ke rahang pria tersebut hingga gigi depan pria itu rontok di bagian atas. Puas melihat kondisi mangsanya yang nampak naas karena ulahnya, Darwin menangkup rahang pria tersebut kasar dengan satu tangan. "Ternyata kau sangat setia juga kepada majikanmu. Masih tidak mau bicara siapa yang menyuruhmu. Bagaimana jika gigi bawahmu ikutku rontokkan sekalian?" ancam Darwin dengan suara rendah yang penuh intimidasi. Mata pria itu nampak berkedip berulang kali ketika Darwin dengan kasar melepas tangannya dari rahangnya yang terasa hampir remuk karena kekuatan tangan Darwin. Sebisa mungkin ia menahan kesakitan yang dirasanya dan tetap kekeh tidak ingin mengungkap siapa orang yang sudah menyuruhnya menghilangkan nyawa Elena. Pintu yang berdebam terbuka tiba-tiba membuat fokus orang-orang segera teralih sebentar kepada pria berkepala plontos, berkulit hitam dan bekas luka yang memanjang di pipi kirinya yang baru saja tiba. Tak terkecuali pria yang disekap itu. Detik pertama masih biasa saja. Detik kedua pun dia masih tak bereaksi. Hingga detik kelima ekspresinya tetap tidak berubah. Barulah, di detik keenam pria itu membelalakan mata tak percaya. Anda Tuan Sam bukan?" tanya pria pelaku penembakan saat sadar siapa pria yang baru saja tiba. Wajahnya tidak mampu menyembunyikan ekspresi terkejutnya dengan baik. Sam yang mendengar pertanyaan yang tiba-tiba dilayangkannya langsung menoleh, namun tidak membuat ekspresi datarnya berubah. 62. "Kau mengenalku?" Pria itu dengan antusias berusaha menggerakkan kursinya agar mendekati Sam yang berdiri tak jauh dari tempatnya. "Tentu saja saya mengenal Anda. Saya adalah junior Anda saat masih di Chicago dulu. Saya juga pernah bekerja dengan Mer Smith beberapa tahun yang lalu, sama seperti Anda." Jawabnya dengan semangat. Sam hanya menyeringai tipis. Mendengar nama Mer Smith membuat ia kembali mengingat memori lama yang sudah ingin dia lupakan. Baginya, masa-masa itu adalah masa-masa paling kelam yang pernah ia lalui dan beruntung, Bima hadir dan menariknya keluar dari lumpur hitam yang nyaris saja menelannya dan benar-benar mengubah dirinya menjadi iblis tak berperasaan sepenuhnya. "Bagus jika begitu. Dengan begini, aku tidak perlu merasa segan untuk menyiksamu lebih sadis lagi kan?" Wajah pria yang beberapa saat lalu masih tersenyum karena bisa bertemu sosok legenda yang sempat menghilang dari dunia mafia Amerika kini langsung berubah terkejut. "Apa maksud Anda Tuan Sam? Bukankah kita berada di kubu yang sama?" tanyanya ragu. "Apa maksudmu dengan kubu yang sana?" Sam justru balik bertanya. "Kita berdua sama-sama pernah bekerja pada Mer Smith. Bukankah seharusnya kita saling melindungi?"
Itu sumpah anggota yang kita jalani selama bertahun-tahun Tuan Sam. Sam tertawa mendengar ucapan pria itu. Sayangnya, sumpah itu tidak berlaku padaku anak muda. Anda bisa saja dikejar oleh anggota lain jika Anda berani melukai saya. Saya hanya seorang pembunuh bayaran. Dan anggota kita yang berada di Indonesia akan mengejar Anda jika Anda melakukan hal yang konyol kepada saya. Pria itu nampak percaya diri mengancam Sam. Namun, lagi-lagi ia kebingungan ketika melihat ekspresi Sam yang tampak biasa-biasa saja. Apa Sam tidak takut diburu Smith? Jangan menakutiku dengan ancaman murahan seperti itu, bocah. Kau pikir, jika Smith benar-benar ingin memburuku, kenapa tidak dari dulu? Dan asal kau tahu, justru kaulah yang akan diburu oleh anggota lain jika mereka tahu kau baru saja ingin membunuh siapa. Apa maksud Anda? Apa kau tahu siapa target yang ingin kau lenyapkan semalam? Dia hanya gadis yatim piatu yang tidak memiliki kerabat sama sekali. Saya sudah menyelidikinya dan mengintai dia selama beberapa hari. Sam berdecih kesal mendengar ucapan pria tersebut. Namun, di sisi lain ia juga salut kepada pria ini. Sam 100% percaya bahwa dia adalah agen didikan Smith, sama seperti dirinya mengingat pria itu adalah pria yang dia lihat mengintai Elena tanpa penutup wajah di rekaman CCTV yang diretasnya. Nekat dan berani. Itulah ciri khas mereka. Kenapa junior-juniorku semuanya seperti sampah begini? Apa kau dilatih Trevor selama ini? Tanya Sam lagi. Lia, Tuan Sam. Tuan Trevor adalah mentor saya. 63. Pantas saja otakmu setumpul dia. Ternyata pria itu masih saja sama. Tetap bodoh dan terlalu terburu-buru seperti biasa. Tawa meledek terdengar dari mulut Sam. Kenapa Anda melakukan ini Tuan Sam? Kenapa Anda justru menyekap saya seperti ini? Anda sama sekali tidak ada hubungannya dengan gadis itu bukan? Sam berjalan mendekati pria tersebut dan berhenti tepat di depannya. Tubuhnya membungkuk, mensejajarkan wajahnya dengan wajah babak belur junior bodohnya. Kau tahu bagaimana organisasi kita berjalan? Menurutmu, kenapa orang-orang kita tidak pernah terkena masalah meski sudah membunuh petinggi negara sekalipun? Pria itu mulai terlihat tegang. Berbeda ketika ia berhadapan dengan Darwin yang meski sudah dipukul berkali-kali namun ia tetap tidak merasa takut. Berhadapan dengan Sam jauh lebih menyeramkan dari bertemu hantu sekalipun meski Sam belum menyentuhnya sama sekali. Karena kita bermain dengan bersih, Tuan Sam. Jawabnya dengan nafas tercekat. Dan, apa menurutmu kau sudah bermain bersih? Pria itu mengangguk cepat membenarkan pertanyaan Sam. Sementara Sam hanya menepuk-nepuk pipi kiri pria itu sebelum berbalik dan meraih ponsel di saku celananya. Beberapa saat kemudian, ia kembali menghadap pria itu dan memperlihatkan sebuah foto pernikahan di ponselnya. Lihat baik-baik. Menurutmu siapa mereka? Mata pria itu nampak memicing. Menatap dengan serius kepada sepasang pengantin yang diperlihatkan Sam padanya. Sedetik kemudian ia membelalak tak percaya. Dia istri Bima Dirgantara. Bagaimana mungkin? Di informasi yang diberikan, tidak tertera nama Bima Dirgantara sama sekali. Pekiknya tak percaya. Lah jelas tahu siapa sosok Bima. Pria muda dengan aset kekayaan gila yang luar biasa mencengangkan. Ditambah lagi, Bima adalah sosok yang disegani tidak hanya di Indonesia, bahkan di luar negeri sekalipun. Sam kembali memasukkan ponselnya ke dalam saku celananya sebelum berjongkok di hadapan pria itu. Kau tahu kenapa aku meninggalkan Smith dan Chicago? Pria itu nampak berpikir sebentar. Orang-orang bilang bahwa Anda ikut dengan putra Smith dan bekerja untuknya di Indonesia. Ya, setidaknya itulah info yang ia tahu tentang keberadaan Sam selama ini. Tetapi, ia masih belum mengerti. Apa hubungan antara Sam, putra Smith dan juga Bima? Setahu dia, Bima juga memiliki orang kepercayaan yang bernama Sam. Tapi, tidak mungkin Sam yang ini kan? Mengingat Sam yang ini hanya akan setia kepada putra Smith dan mustahil meninggalkannya. Kau benar. Kau kenal nama putra Smith.
Darren Smith. Sam menggeleng. Bukan nama Amerika pemberian Mer Smith. Tapi nama asli, nama yang dikenal di Indonesia. 64. Saya tidak tahu, Tuan Sam. Jawab pria itu tertunduk. Biar ku beritahu. Putra angkat kesayangan Mer Smith, Darren Smith adalah nama lain dari Bima Sakti Dirgantara. Apa? Bersambung. 65. 50. Perlahan mata Elena mengerjap. Gadis itu merasakan pusing di kepalanya ketika ia berusaha untuk bangkit dari tidurnya. Diliriknya seorang pria tampan yang nampak tertidur di kursi sambil memegangi tangannya erat. Elena tersenyum tipis sambil mengusap lembut kepala pria itu. Rasa lega menyelimuti hatinya ketika tahu bahwa manusia kutub yang sedang tertidur ini ternyata menungguinya hingga ia tersadar. El memandang lekat wajah lelah Bima yang nampak tidak terurus. Sepertinya akhir-akhir ini, pria itu kurang istirahat, pikirnya. Tetapi, sesaat kemudian kening El mengernyit ketika menemui sesuatu yang janggal menurutnya di wajah Bima. Gadis itu mendengus sebal ketika sadar bahwa wajah Bima tetap saja tampan maksimal meski terlihat lelah dan berantakan seperti ini. Sepertinya saat Tuhan menciptakan Bima, pria ini mendapat lebih banyak berkah dibanding pria lainnya. 1. Bima merasa terganggu ketika ia merasakan seseorang mengelus kepalanya. Perlahan, ia membuka mata dan langsung tersenyum cerah saat tahu bahwa Elena sudah sadar. Kamu udah sadar, El? Gimana perasaan kamu? Tanya Bima terburu-buru. Nampak sekali bahwa dirinya sedang senang meski terselip kekhawatiran di dalam kalimatnya. Cuma agak pusing aja kok. Tapi saya udah gak apa-apa. Jawab Elena lemah. Kamu tunggu di sini, aku panggil dokter dulu. Bima mengelus lembut kepala El sebelum melangkah keluar dari ruang rawat El. Astaga! Apa saja yang sudah El lewatkan selama tidak sadarkan diri. Kenapa manusia kutub itu bertingkah semanis ini pada Elena? Dan kalau Elena tidak salah dengar, pria itu tidak menggunakan bahasa formal lagi padanya. Memikirkan hal itu saja sudah bisa membuat pipi El memerah seperti tomat matang. 5 menit kemudian, dokter datang untuk memeriksa keadaan Elena. Begitupun dengan Tuan Satya dan Nyonya Puspa yang turut masuk ketika tahu bahwa menantu mereka sudah sadarkan diri. Setelah memastikan bahwa kondisi Elena sudah stabil, dokter tersebut pamit undur diri untuk memeriksa pasien lain. El, kamu baik-baik aja, nak. Nyonya Puspa tidak kuasa menahan air matanya ketika melihat Elena membuka mata. Tangannya kini sudah mengelus lembut pipi El dengan sayang. El baik-baik aja, Ma. Mama sama Papa gak perlu khawatir. Jawab El tersenyum. Oh iya, Valen keadaannya gimana? Elena menatap Bima, menunggu jawaban dari mulutnya. Masih belum sadar. Sama kayak kamu, dia kehilangan banyak darah dan sampai sekarang dia masih kritis, jawab Bima sekenanya. Sedikit kesal karena yang pertama ditanyakan El justru si penculik itu. Semuanya gara-gara aku. Seandainya si bodoh itu gak ikut campur, mungkin dia bakalan baik-baik aja sekarang. Sesal Elena sedih. Ya, seandainya saja Tino tidak menyukainya hingga sebesar ini, mungkin saja pria itu sekarang sudah bahagia dengan wanita lain yang juga mencintainya dengan tulus. Bukan dengan El yang sampai sekarang pun tidak bisa mencintainya walaupun setelah semua yang Tino lakukan demi A. Maksud kamu apa sih? Kok kamu malah bela penculik itu? Geram Bima. Ini cuma salah paham aja. Valen gak bermaksud begitu. Bahkan, selama saya disekap dia di kamar itu, Valen gak pernah nyakitin saya sedikit pun. Jadi, kamu mau bilang kalau dia nggak salah? 66. Bukan gitu juga, Pak. Saya tahu Valen salah udah nyekap saya. Tapi, dia cuma khawatir sama keadaan saya. Valen tahu, ada orang lain yang mau nyawa saya lenyap. Bima dan kedua orang tuanya terkesiap mendengar penjelasan Elena. Sepertinya kasus ini tidaklah sesederhana yang mereka pikirkan. Jelaskan maksud kamu, El. Perintah Tuan Satyagram. Demi Tuhan,
pria parubaya itu akan melakukan apapun terhadap siapapun yang berani melakukan hal tidak baik kepada keluarganya. Akhirnya Elena menceritakan semua kejadian berdasarkan cerita Valen sewaktu ia masih disekap. Dimulai dari sejak Valen dipecat, pria itu ternyata malah menguntit Elle dari kejauhan. Mengambil foto dan selalu memastikan Elle berangkat dan pulang kerja dengan selamat. Meski dia terobsesi terhadap Elle, pria itu tidak pernah berpikir untuk memiliki Elena secara paksa. Baginya, mengagumi Elle dari kejauhan persis sewaktu mereka masih SMA sudah lebih dari cukup untuk memuaskan hatinya. Kebahagiaan Valen sangatlah sederhana. Melihat orang yang disukainya baik-baik saja itu sudah lebih dari cukup meski terkadang rasa sakit tiba-tiba menyergap dan menikam hatinya ketika mengingat Elle sudah menikah dan tidak ada harapan lagi bagi dia untuk bersama Elle selamanya. 2. Beberapa hari kemudian, Valen mencetak foto-foto Elena yang ia ambil dengan perasaan senang. Valen memandangi foto-foto hasil jepretannya yang selalu terlihat sempurna. Entah karena ia yang memang mahir memotret, atau memang Elena yang terlalu cantik untuk diabadikan oleh lensa kamera. Ketika sedang asyik memilah-milah hasil foto yang terlihat bagus, Valen tersadar akan satu hal yang ganjil di foto Elle. Ada seorang pria yang selalu berada dekat dengan Elena yang selalu memasukkan tangannya ke dalam saku jaket. Tidak hanya pada satu foto, tetapi di semua foto yang ia ambil, pria itu selalu ada. Hingga pada malam ketika ia membawa Elle ke tempatnya, Valen baru menyadari bahwa pria asing yang tertangkap kamera itu berniat menembak Elle bahkan di tempat ramai seperti halte sekalipun. Melihat pistol yang mengacung ke arah Elena, Valen dengan cepat menyenggol pria itu dan membuat pistolnya terjatuh. Di saat yang bersamaan, Elena menoleh ke belakang dan melihat dirinya. Refleks, Valen langsung berusaha bersembunyi. Takut jika Elle mengenalinya dan salah paham. Melihat Elle yang sudah menaiki bis, Valen kembali mengikuti Elena hingga ke halte dekat rumahnya. Sekali lagi, Valen menemukan pria yang berniat menembak Elena. Kali ini, pria itu hanya berjarak sekitar 2 meter dari Elena dengan pistol yang sudah teracung kembali ke arah gadis itu dari belakang. Menyadari Elle kembali dalam bahaya, Valen mengambil langkah nekat dengan membius pria itu hingga tak sadarkan diri. Lalu, dengan pertimbangan cepat bahwa pria itu bisa kembali sadar kapan saja untuk membunuh Elle, maka dengan sangat terpaksa Valen juga membius Elle dan membawa gadis itu ke tempatnya dan merantai Elle agar tidak bisa kabur. Rahang Bima tampak mengeras menahan amarah. Buku-buku jarinya sudah memutih akibat terlalu erat menggenggam ujung besi ranjang Elena. Mama sama papa jagain Elle dulu. Bima mau pergi sebentar, sahut Bima yang langsung saja keluar dengan buru-buru. Loh, kok kamu malah mau pergi sih? Protes Nyonya Puspa. Udah, Ma, biarin. Saat ini anak itu lagi marah besar. Papa tahu, Bima pasti mau melakukan sesuatu untuk melindungi Elle, terang Tuan Satya sembari memegang kedua pundak istrinya dari belakang. Nyonya Puspa berbalik dan menatap Tuan Satya dalam. Bima gak akan kenapa-kenapa kan, Pak? Anak itu akan baik-baik aja, Ma. Mama lupa dia anak siapa. Justru Papa malah khawatir sama penjahat itu. Mereka, 67. Baru saja membangunkan singa yang sudah terlalu lama tertidur. Selepas Bima pergi, Elena makan dengan disuapi oleh Nyonya Puspa. Sesekali tampang gadis itu mengernyit ketika berusaha menelan makanannya. Sudah berkali-kali gadis itu berkata bahwa ia sudah tidak mau lagi. Namun, mertuanya tetap saja memaksanya untuk membuka mulut. Tuan Satya bahkan hanya tertawa dan tidak berniat membantu Elle terlepas dari siksaan istrinya. Maaf mengganggu sebentar. Seorang suster baru saja masuk dengan wajah yang terlihat panik. Ada apa, Sus? Tanya Tuan Satya heran. Pasien laki-laki yang datang bersama Nona Elena baru saja meninggal. Elle yang mendengar itu langsung terpundur lemas di ranjangnya. Air matanya sudah keluar namun suara tangisnya tidak bisa terdengar sama sekali. Dadanya terasa sesak ketika tahu bahwa satu lagi orang yang menyayanginya harus pergi meninggalkan Elle. Bersambung 68
51. Apa dia masih belum mau bicara tentang pada siapa dia bekerja? Tanya Bima sambil duduk di kursi yang disiapkan Sam. Mata elangnya sudah memandang tajam pria terikat yang tergeletak tak berdaya di bawah kakinya. Belum tuan muda. Sepertinya dia cukup loyal terhadap bosnya. Jawab Sam yang ikut memandang tajam ke arah pria kesakitan itu. Bima tersenyum sinis mendengar jawaban Sam. Kemudian, dengan kaki kirinya, ia meraih dagu pria tersebut, memaksa korbannya itu untuk mendongak menatap wajahnya. Setelah pria itu terpaksa menengadahkan kepalanya dengan lemah ke wajah Bima, Bima justru mengernyit seolah jik ketika melihat sepatunya yang bersih mengkilat terkena darah yang keluar dari mulut pria yang sudah disiksa oleh Darwin dan Sam sebelum ia datang. Sam, kemari. Perintah Bima seraya mengibaskan tangannya pelan. Kode agar Sam segera mendekat. Ya, tuan muda. Kau lihat sepatuku. Asteris ini membuatnya jadi tidak bersih lagi. Beri dia pelajaran yang setimpal. Perintah Bima dengan nada suara santai seolah-olah menyiksa manusia bukanlah sesuatu yang harus dibesar-besarkan. Anda tidak akan membuat saya bicara Tuan Bima. Meskipun Anda putra kesayangan Mer Smith sekalipun. Ucap pria yang sudah berlumur darah itu sarkas. Bima yang mendengar itu cukup salut. Alangkah baiknya jika pria ini berada di pihaknya, bukan justru menjadi musuhnya seperti sekarang mengingat kesetiaannya terhadap sumpah yang selalu diucapkan oleh setiap agen mafia yang lulus dari organisasi gelap besutan ayah angkat Bima. Ketika seseorang dianggap sudah cukup tangkas dan sudah bisa dilepas di dunia luar, mereka akan dibeli oleh orang-orang penting dari berbagai belahan dunia yang membutuhkan jasa mereka entah sebagai bodyguard atau bahkan pembunuh bayaran sekalipun. Mereka yang sudah keluar dari organisasi gelap Mer Smith tidak boleh menyebut nama atasan mereka jika mereka mengalami situasi sulit yang mengancam nyawa sekalipun. Tak jarang mereka bertemu dengan sesama mereka yang sama-sama didikan Mer Smith untuk kemudian menjadi musuh. Tetapi hal itu tidak bisa mengubah kesetiaan mereka kepada orang yang telah membelinya. Musuh tuannya adalah musuh dia juga walaupun itu adalah saudara seorganisasi meski ada aturan bahwa mereka tidak boleh membunuh sesama mereka. Hanya boleh menyiksa, tetapi haram untuk membunuh. Itu komitmen mereka. Dan jika ada yang ketahuan membunuh sesama mereka dengan sengaja, imbalannya adalah dengan menjadi buruan agen lain yang berada di negara itu meski agen yang dikejar lebih senior dan memiliki pangkat lebih tinggi dari yang memburunya. Hukum itu bersifat mutlak dan tidak bisa diubah. Meski oleh Bima sekalipun. Saya tidak bilang akan menyiksamu Dion. Bukankah Darwin dan Sam sudah cukup? Aku tidak tertarik menyiksa orang sekarat sepertimu. Desis Bima dengan suara dinginnya. Kenapa Anda tidak membunuh saya saja? Apa Anda takut diburu oleh agen lain? Bahkan putra kesayangan Mer Smith sekalipun takut diburu oleh agen kelas rendahan macam kami. Ledek pria yang bernama Dion itu. Bima hanya menyeringai tipis mendengar ucapan Dion yang dianggapnya sekedar lelucon angin lalu semata. Tidak ada satu manusia pun yang Bima takuti di dunia ini. Kau pikir saya takut? Saya tidak membunuhmu bukan karena saya takut jadi buruan agen kelas rendahan macam kalian. Saya hanya tidak suka permainan yang terlalu gampang. Itu bisa sangat membosankan, tidak ada tantangan. 69. Tutur Bima. Kalimatnya ia ucapkan dengan penekanan suara yang terdengar malas. Apa maksud Anda? Suara Dion sudah terdengar panik. Lah sadar bahwa Bima pasti memiliki rencana gila untuk membuat dia bersuara. Dan benar saja, Sam tiba-tiba saja memperlihatkan sebuah tontonan menarik yang sukses membuat Dion yang semula tetap tenang langsung bereaksi kesetanan. Apa yang Anda lakukan? Bagaimana bisa Anda menemukan istri dan anak-anak saya? Tolong lepaskan mereka. Bunuh saya saja. Pekik Dion yang kini tengah meronta. Berusaha melepas ikatan tali yang mengikat kaki dan tangannya menjadi satu. Sam menjauhkan video tersebut dari Dion setelah Bima memberi kode lewat jentikan jarinya. Video yang berisi satu orang perempuan dewasa dan dua anak kecil perempuan yang sedang diancam pistol di kepala mereka oleh segerombolan orang berpakaian hitam.
Sungguh, Dion tidak pernah terpikir bahwa Bima akan menemukan keluarganya dalam waktu yang sangat singkat mengingat keluarganya ia sengaja sembunyikan di suatu pedalaman terpencil di negara Thailand. Tempat yang cukup jauh dari tempatnya bekerja, yaitu Indonesia demi keamanan keluarga kecilnya. Siapa sangka, Bima bisa tahu bahkan ketika tak seorang pun yang tahu bahwa ia sudah berkeluarga. Lantas, dari mana Bima bisa tahu? Bima memberi kode kepada Darwin yang sejak tadi berdiri di pojok ruangan untuk mengangkat Dion agar sejajar dengan pandangannya. Dengan sigap, Darwin memerintah dua orang mengangkat lengan Dion dan membawa pria yang sudah berlumur darah itu menjadi setengah berlutut di depan Bima sementara Darwin menjambak rambutnya agar kepala Dion bisa tegak menatap Bima. Bima kembali menampakkan seringai iblisnya tanpa dosa sedikit pun. Apa gunanya saya membunuhmu? Bahkan nyawamu saja tidak lebih mahal dari harga sepatuku. Akan lebih menyenangkan jika melihatmu gelak karena kehilangan orang-orang yang kau sayangi. Dion menggeleng cepat. Lah tidak tahu sudah seperti apa wajah lebamnya sekarang yang kini sudah basah terbasuh air. Mata, jangan lakukan apapun, Tuan Bima. Saya mohon, jangan panggil aku Bima. Bentak Bima geram. Panggil aku Darren sekarang. Aku bukan Bima si pebisnis sukses sok playboy yang terkenal itu. Aku Darren Smith, si penyiksa gila yang baru saja kau bangunkan. Dan aku berterima kasih untuk itu. Lanjut Bima lagi dengan suara yang sudah kembali normal. Sam dan Darwin sama-sama terkesiap mendengar pengakuan Bima. Pasalnya, mereka berdua sudah lama tidak bertemu sosok Darren yang tertidur lama di dalam diri Bima. Darren yang menyadari tatapan kaget Sam dan Darwin hanya tersenyum santai menatap mereka berdua. Lama tidak bertemu Sam dan Darwin. Tampaknya kalian sedikit tidak senang bertemu denganku sekarang. Sam dan Darwin saling berpandangan sebelum keduanya kompak membungkuk hormat kepada Darren yang sebenarnya adalah Bima. Lama tidak berjumpa Tuan Muda Darren. Sapa Darwin. Tidak usah berpura-pura ramah Darwin. Aku tahu kau tidak menyukaiku sedikit pun, jadi berhenti bersikap sok sopan begitu. Sahut Darren kesal. Dan kau, Sam, kau masih tetap saja pendiam seperti dulu. Apa Bima memperlakukan? 70. Kamu dengan baik sejak mengunciku selama ini. Tentu Tuan Muda. Jawab Sam singkat yang dibalas dengan decakan kesal oleh Darren. Bima masih sah lebih bisa mendapat perhatian Sam daripada dia. Bersambung. Tagar ada yang bingung dengan kondisi Bima yang berubah jadi Darren. Tentu saja ini bukan karena Bima punya kesaktian ya teman-teman. Tapi, beberapa pembaca pasti bisa menebak kondisi apa yang dialami oleh Bima sekarang. Dan buat pembaca yang belum paham, penjelasannya Thor akan kasih di episode selanjutnya ya. 71. 52. Kondisi di mana seseorang merasa memiliki sosok lain di dalam dirinya disebut alter ego. Tetapi, alter ego berbeda dengan kepribadian ganda. Jika orang yang memiliki kepribadian ganda akan selalu merasa ada kepribadian lain yang selalu mengikutinya dan menguasai tubuhnya di luar kontrol diri mereka dan membuat mereka merasa mengalami amnesia atau kehilangan sebagian ingatannya, orang dengan alter ego justru menyadari adanya kepribadian lain yang ada dalam dirinya dan masih bisa dikontrol oleh kepribadian utama dan hanya akan muncul jika sedang dipanggil oleh kepribadian utama dan tidak menyebabkan amnesia. Kondisi itulah yang dialami Bima sekarang. Darren adalah alter ego Bima yang sengaja Bima panggil untuk mempercepat proses interogasi ini. Darren meregangkan otot-otot tubuh Bima yang masih bersandar di kursi. Sudah lama sekali aku tidak muncul seperti ini. Rasanya menyenangkan bisa terbebas sebentar. Racau Darren. Berhenti bicara dan cepat lakukan tugasmu. Suara lain di dalam tubuh itu ikut bersuara. Seolah tubuh Bima sedang kerasukan. Iya, dasar pemarah. Jawab Darren lagi kepada diri sendiri. Bima dan Darren memang memiliki kepribadian yang jauh berbeda. Jika Bima adalah sosok pria yang dingin, tegas, berharisma dan jarang tersenyum, Darren justru adalah pria yang ramah, konyol tetapi sangat sadis. Jangan tertipu dengan tawar renyah pria itu.
Karena dialah iblis sesungguhnya yang bersemayam di dalam tubuh Bima. Katakan, Dion. Kau ingin mengatakan kepada siapa kau bekerja atau kau mau melihat keluargamu mati satu persatu? Tanya Darren setelah intermezzo yang ia lakukan sudah dirasa cukup. Dion masih terdiam. Bingung harus memilih yang mana. Melihat keterdiaman Dion, Darren sigap berdiri dan meraih ponsel dari tangan Sam. Potong jari manis istrinya, tapi jangan sampai benar-benar putus. Sisakan sedikit kulit sebagai penyambung. Perintah Darren kepada anak buahnya lewat sambungan video call. La kemudian kembali duduk di kursinya semula dan memperlihatkan video call itu kepada Dion. Lihat, lihat, ini akan menyenangkan, seru Darren antusias. Selang beberapa detik, pekikan wanita yang adalah istri Dion terdengar miris diringi semburat darah yang bisa Dion dan Darren saksikan dengan jelas lewat sambungan video call itu. Darren tertawa puas sementara Dion menjerit histeris. Tolong, jangan lakukan lagi Tuan. Saya mohon. Kalau begitu katakan siapa yang menyuruhmu. Saya benar-benar tidak bisa melanggar sumpah saya Tuan. Tolong ampuni saya. Darren mendengus kesal mendengar jawaban Dion. Cih. Kalau saja si Bima sok playboy ini tidak mengancam akan melenyapkan aku selamanya, sudah langsung kubunuh keluarga kecoa rendahan ini. 72. Aku bisa mendengarmu Darren. Tegur Bima yang muncul sesaat. Diem aja lu. Ini giliran gue. Maki Darren kesal sambil memperhatikan ekspresi kebingungan anak buahnya yang juga berada di dalam ruangan itu. Mungkin mereka semua kecuali Sam dan Darwin menganggap dirinya sudah gila karena berbicara dan menjawab pertanyaan sendiri. Namun percayalah, penjelasannya tidak sesingkat itu. Ya sudah. Kalau begitu bagaimana kalau kita lanjut permainan menotong tangannya? Kali ini bagaimana dengan gadis kecil ini? Tunjuk Darren pada anak bungsu Dion yang terlihat menggemaskan dengan wajah membingungkannya. Gadis berusia 4 tahun itu sepertinya tidak tahu sama sekali dengan situasi yang dialaminya sekarang. Lah bahkan hanya menurut ketika anak buah Bima meletakkan tangannya di atas meja untuk bersiap dipotong jarinya. Tidak. Jangan Tuan Darren. Saya akan bilang. Akan saya katakan semuanya asal Anda lepaskan keluarga saya. Mohon Dion ketakutan. Tubuhnya yang sedari tadi meronta tidak bisa bergerak sama sekali karena pegangan Darwin dan dua anak buah Bima yang lain. Good boy. Jawab Darren senang seraya menepuk-nepuk puncak kepala Dion. Katakan, Tuan Teguh. Beliau yang menyuruh saya. Dan yang menembak Nona Elena adalah Martin, orang kepercayaan Tuan Teguh. Malam itu kami berdua diutus bersama. Tapi, sepertinya Tuan Teguh belum tahu kalau Nona El adalah istri Tuan Bima sekarang. Terang Dion dengan jujur. Puas mendengar jawaban Dion, Darren akhirnya memutuskan untuk menyuruh anak buahnya melepas keluarga Dion. Greg, jangan lupa bawa istri Dion ke rumah sakit. Bantu dia mengobati lukanya dan pastikan kau membayar tagihan rumah sakitnya. Perintah Darren kepada anak buahnya lewat sambungan video call itu. Tentu saja Tuan Darren. Jawab Greg sebelum sambungan video call itu terputus. Kalau begitu, kembali ke tempat Teguh dan jadi mata-mata di sana. Laporkan setiap pergerakan Teguh dan Martin pada saya dan pastikan mereka tidak tahu jika Elena adalah istri saya. Baik Tuan. Tapi tolong jangan sakiti keluarga saya lagi. Tentu saja. Greg dan anak buahnya bahkan akan menjaga keluargamu mulai sekarang. Akan saya pastikan mereka aman dari jangkauan Teguh jika kau ketahuan berkhianat kepada orang itu. Satu masalah selesai namun masalah lain kembali datang. Pasalnya, Elena kembali pingsan setelah mendengar bahwa Valen meninggal. Karena tidak sanggup menanggung beban kehilangan dan rasa bersalah, gadis manis itu kembali memperoleh perawatan dan membuat Nyonya Puspa ikut drop karena tidak sanggup melihat kondisi Elena yang sangat menyedihkan. Alhasil, karena penyakit jantungnya kambuh, Nyonya Puspa sekarang malah ikut dirawat bersama El menyisakan Tuan Satya dengan perasaan cemas dan bingung yang bercampur menjadi satu. Bima, ke rumah sakit sekarang. El pingsan lagi dan mama kamu sakit jantungnya kambuh.
Suara panik Tuan Satya benar-benar tidak dapat ditutupi sekarang. "Lia, Pak," balas Darren. Lah kemudian buru-buru hendak menuju ke rumah sakit. Tetapi sebelum mencapai pintu, ia kembali berbalik menatap. 73. Darwin dan Sam. Kalian berdua antar Dion ke rumah sakit. Tapi jangan temani dia. Turunkan saja di dekat rumah sakit dan beri dia uang untuk biaya perawatannya. Saya yakin, Teguh sedang mencari dia dan jangan sampai kalian terlihat bersama. Darwin dan Sam saling bersitatap. "Baik Tuan Muda," jawab Darwin dan Sam kompak. Darren melajukan mobilnya membelah jalanan kota yang masih saja terlihat padat meski waktu sudah hampir pagi. Bahkan, sekarang jauh lebih padat. "Boleh ku ambil tubuhku sekarang?" tanya Bima. "Cek, tunggu bentar-bentar lagi. Gue juga mau ketemu papa sama mama dulu. Gue juga kangen tahu," tolak Darren. "Oke, kali ini gue kasih izin. Setelah itu, lo mesti balik tidur lagi kayak dulu." Darren hanya tertawa mendengarnya. "Lo pikir gue selama ini tidur?" "Enggak lah Bim. Gue tahu semua yang lo lakuin. Cuma gue nggak bisa aja ngambil alih tubuh lo sepenuhnya. Tunggu sampai gue udah punya power buat itu, gue bakal bikin tubuh kita bisa tidur sama istri kecil lo itu. Jangan mikir yang enggak-enggak lo. Mau gue singkirin selamanya." "Hah?" bentak Bima kesal. "Ampun bos. Cuma bercanda. Lagian, gue kesel ama lo. Udah punya Elena, ngapain masih mikirin perempuan tukang selingkuh itu? Sayang banget padahal. Elena kan jauh lebih muda dan fresh dari mantan lo. Bukan urusan lo, Darren." Tegas Bima yang sontak membuat Darren meringis. Sepertinya mulut Darren terlalu banyak bicara karena terlalu lama terkurung. Dan alter ego Bima itu sadar, bahwa lebih baik ia membungkam mulutnya dan berpura-pura bisu saja sebelum ia memantik api amarah Bima yang bisa saja tanpa pikir panjang melenyapkan keberadaannya begitu saja mengingat pria dingin itu punya kendali hebat terhadap alter egonya. Bersambung. Asteris beberapa artis terkenal dunia juga ada yang punya alter ego loh readers. Salah satunya adalah Beyonce yang punya alter ego bernama Sasha Fierce dan Eminem yang punya alter ego bernama Slim Shady. Ada yang nggak ngangka gak nih? 74. 53. "Pak, Mama sama El gimana? Mereka gak apa-apa kan?" tanya Darren sesaat setelah menjumpai Tuan Satya di lobi rumah sakit. "El sama Mama baik-baik aja, Bim. Kata dokter mereka cuma sedikit shock aja," jawab Tuan Satya tenang. "Syukurlah kalau gitu," nafas lega berhembus pelan dari mulut Darren. Alter ego Bima itu nampak terlihat senang dengan kabar yang didengarnya. "Aku boleh ketemu Mama?" lanjut Darren lagi. "Boleh dong. Masuk bareng Papa aja yuk," ucap Tuan Satya sembari menuntun Darren memasuki ruang rawat Nyonya Puspa. Tiba di dalam ruangan perawatan ibunya, Darren tidak bisa menyembunyikan rasa rindunya ketika melihat sorot teduh dari tatapan lemah Nyonya Puspa yang mengarah padanya. Darren melangkah pelan dan langsung memeluk tubuh tua milik ibunya yang sudah sangat lama tidak ia dekap. "Ma, aku kangen banget sama Mama," kata Darren lirih. Nyonya Puspa yang dipeluk tiba-tiba merasa heran bercampur bingung. Ada angin apa? Putra dinginnya ini tiba-tiba saja berubah menjadi anak yang manja seperti ini. "Bim, kamu kenapa sih? Tumben manja gini sama Mama?" tanya Nyonya Puspa heran. "Gak apa-apa. Cuma lagi pengen aja," jawab Darren namun belum bersedia melepaskan pelukannya dari tubuh ibunya. Sementara itu, Nyonya Puspa dan Tuan Satya saling bertukar pandang penuh tanda tanya tentang kelakuan putra mereka yang dianggap cukup berbeda hari ini. "Darren," tebak Nyonya Puspa ragu. Meski sudah bertahun-tahun tidak bertemu alter ego putranya, namun firasat Nyonya Puspa mengatakan bahwa yang sedang memeluknya sedari tadi adalah Darren. Darren menelepas pelukannya dari Nyonya Puspa dan menatap sang ibu penuh takjub. "Mama masih ingat sama aku?" Nyonya Puspa yang mendengar pertanyaan Darren merasa sedikit konyol. Senyum kecil tersungging di sudut bibirnya. "Ayolah,
Mana mungkin Nyonya Puspa bisa melupakan Daren jika Daren sendiri hidup di dalam tubuh Bima selama ini? Ya, jelaslah. Orang tua mana yang bisa lupa sama anaknya? Jawab Nyonya Puspa sambil memukul kecil dada Daren. Daren, lama kamu gak muncul, nak. Sahut Tuan Satya yang kini sudah memegang kedua bahu Daren. Ya, salahkan anak papa yang punya tubuh ini. Dia gak pernah izinin aku buat keluar selama ini. Jangan ngadu yang enggak-enggak. Celetuk Bima tiba-tiba yang langsung saja membuat Nyonya Puspa dan Tuan Satya tertawa. 75. Apa yang Tuan Satya bilang jika Bima tidak akan apa-apa walau dalam situasi genting pun adalah memang benar adanya. Bagaimana ia harus khawatir jika putra tunggalnya itu memang sudah nyaris sempurna dengan semua hal yang dimilikinya. Belum lagi dengan keberadaan Daren yang memiliki otak brilian dan keterampilan bertahan hidup yang luar biasa dalam situasi sulit sekalipun. Hal itu menjadikan putranya menjadi seseorang yang bahkan dirinya pun kadang bergidik ngeri ketika tahu apa yang sudah dilakukan putranya itu. Satu hal yang Tuan Satya tahu, baik Bima ataupun Daren, keduanya tidak akan sembarangan menyiksa orang selama orang tersebut tidak menyentuh keluarga atau orang yang dianggap berharga bagi mereka. Lamunan Tuan Satya terputus ketika seorang suster menyapa mereka dengan sopan. "Selamat pagi, Tuan Dirgantara." "Ya, pagi Sus. Ada apa?" jawab Tuan Satya ramah. "Nona Elena sudah sadar. Anda dan keluarga bisa menjenguk sekarang jika mau." "Terima kasih, Sus. Saya akan ke sana sebentar lagi." Wajah Tuan Satya dan Nyonya Puspa tampak cerah ketika mendengar kabar gembira itu. Nyikolnya Puspa melirik Daren dan kemudian menggenggam tangan Daren lembut. "Lebih baik kamu aja yang jenguk Elena duluan. Dia butuh kamu, nak." Mama lupa aku ini siapa." Nyonya Puspa menggeleng pelan dengan senyum teduh yang masih menghias wajah tuanya. "Mama tahu kok. Hanya saja, baik Bima maupun Daren sama saja. Kalian itu satu tubuh, jadi Mama yakin kamu pasti bisa bikin Elena lebih tenang." Daren terlihat berpikir sejenak sebelum mengambil keputusan. Berjumpa dengan Elena di saat seperti ini dirasanya belum waktunya. Terlalu banyak hal yang sudah terjadi dan menurut Daren, belum tentu Elena bisa menerima situasi di mana suaminya memiliki dua kepribadian yang hidup dalam dirinya saat ini. "Ya udah, aku temui El sekarang." Daren beranjak meninggalkan ruang rawat Nyonya Puspa dan menuju ruang rawat Elena dengan langkah pelan. "Biar gue yang nemuin Elena. Nanti kalau saatnya udah tepat, lo baru boleh ketemu dia. Atau, mungkin juga nggak akan pernah." Ucap Bima dengan senyum miringnya yang khas yang kini sudah mengambil alih kembali tubuhnya sepenuhnya. Langkah yang awalnya pelan sudah berubah menjadi langkah lebar yang cepat dan penuh keyakinan. Tiba di ruangan tempat El dirawat, Bima membuka pintu dan menemukan El tengah menatap keluar jendela dengan tatapan kosong. Tak ada binar keceriaan yang selalu Bima lihat sebelumnya. Hanya tersisa sorot mata seorang gadis yang seolah-olah telah kehilangan segalanya dalam hidup. Sapa Bima pelan sambil menutup pintu kembali. Elena hanya menoleh sebentar ke sumber suara sebelum kembali menatap kosong ke arah jendela. Hatinya masih sakit kala mengingat bagaimana Valen berusaha menahan peluru yang harusnya tertuju padanya. Harusnya El saja yang tertembak sendiri. Harusnya El saja yang mati. Setidaknya itulah yang gadis muda itu pikirkan. 76. Bima perlahan mendekati Elena yang masih terduduk di ranjang rawatnya. Sedikit ragu, pria itu duduk di samping El lalu mengulurkan tangannya mengusap puncak kepala El dengan lembut. Elena yang merasakan sentuhan di atas kepalanya menoleh lemah menatap Bima yang sedang menatapnya juga. Matanya mulai berkaca-kaca menahan tangis yang tak ada lelahnya ingin keluar lagi dan lagi. Melihat itu, Bima segera membawa El ke dalam pelukannya tanpa berniat bertanya apa gadis itu baik-baik saja karena Bima sudah tahu pasti tanpa bertanya sekalipun. Elena tidak baik-baik saja. Tangis yang berusaha Elena tahan langsung pecah saat ia sudah berada di dalam pelukan hangat Bima. El menenggelamkan wajahnya ke dalam dada Bima dengan tangis yang sudah tidak dapat ia bendung lagi.
Rasa sakit, putus asa dan segala kepahitan hidup yang ia alami selama ini ia tumpahkan saat ini. Biarkan Bima berpikir ia gadis yang lemah. Biarkan Bima menjadikannya bahan olokan untuk nanti. El tidak lagi peduli akan hal yang terjadi nanti. Yang ia tahu sekarang bahwa pelukan Bima adalah sandaran ternyaman yang ia miliki setidaknya untuk saat ini. Jangan menyalahkan diri kamu, El. Ini bukan salah kamu. Semuanya udah takdir Tuhan. Valen pasti sedih kalau dia lihat kamu kayak gini. Hibur Bima saat dirasanya bahwa El sudah sedikit tenang. Kenapa semuanya jadi kayak gini sih, Pak? Salah aku apa sampai-sampai ada orang jahat yang berniat bunuh aku? Apalagi yang tersisa dari diri aku sampai-sampai aku harus dibunuh juga. Bima mengeratkan kedua rahangnya geram. Elena benar. Apalagi yang diharapkan teguh dari Elena sehingga ia tega ingin melenyapkan keponakannya sendiri sekejam ini. Lihat saja, Bima bisa memastikan bahwa dengan bangkitnya Darren kembali, permainan yang sesungguh baru saja dimulai. Bersambung. 77. 54. Seminggu berlalu, Elena sudah diperbolehkan pulang dari rumah sakit. Dengan ditemani kedua mertua dan suaminya yang menyebalkan itu, El kembali ke istana besar keluarga Dirgantara. Tak banyak yang berubah. Semuanya masih terlihat sama ketika El melihat isi rumah ini beberapa hari yang lalu. Namun entah kenapa, El tetap saja masih terlihat takjub dengan luas dan megahnya rumah keluarga suaminya ini. Non El, sudah sehat. Alhamdulillah sekarang udah di rumah lagi. Bibi sampai cemas sama keadaan Non El. Sahut Bibi Laila ketika melihat Elena berjalan pelan dengan dituntun Bima masuk ke rumah. Wanita parubaya itu buru-buru meletakkan sapu yang dipegangnya dan segera berlari memeluk menantu majikannya tanpa canggung. El tersenyum lembut menyambut pelukan dari Bibi Laila, salah satu orang yang Elena rindukan selama di rumah sakit. Larindu memasak sambil bercerita panjang lebar dengan Bi Laila yang sudah ianggap El sebagai keluarga sendiri. Makasih, Bi. El senang sewaktu di rumah sakit selalu dibawain masakan Bi Laila. Rasanya pengen banget cepat pulang ke sini. Celoteh Elena. Bibi Laila ikut tersenyum dan baru menyadari bahwa tuan mudanya sejak tadi memperhatikan tingkah lakunya. Maafkan saya tuan muda. Saya sudah lancang memeluk Non El seenaknya. Ucap Bibi Laila takut. Nggak apa-apa, Bi. Santai aja. Bantuin saya bawain tas El ke atas aja ya. Perintah Bima tanpa merasa bahwa perlakuan Bi Laila tidak sopan terhadap istrinya. Jika yang dipeluk saja tidak keberatan, lantas kenapa dia yang harus mempermasalahkannya? Baik, tuan muda. Jawab Bibi Laila. Bima melangkah pelan menaiki tangga dengan kedua tangan yang menuntun El yang masih agak lemah untuk menuju kamar mereka. Bima kemudian membuka pintu kamar yang membuat El yang awalnya masih murung langsung tersenyum cerah. Surprise! Sorak putri, Diva dan Nadia serentak saat pintu kamar terbuka. Elena menganga tak percaya. Lihatlah, ketiga sahabat baiknya itu kini sedang berada di dalam kamarnya dan telah mempersiapkan kejutan kecil yang marempuh membuat El senang sekaligus terharu. El langsung berlari memeluk ketiga sahabat dia senang. Sementara Bima geli sendiri saat melihat keempat gadis yang sepantaran itu saling berpelukan sayang. Bima langsung teringat serial anak-anak zaman dulu, Teletubbies. Bima bisa membayangkan jika yang jadi Lala adalah El dan yang jadi Po itu Putri. Sementara untuk Tinky Winky dan Dipsy, Bima belum bisa menentukan siapa. Mengingat ia belum pernah berbicara dengan Nadia ataupun Diva. Bapak kenapa lihatin kita? Tanya El heran. Enggak apa-apa. Jawab Bima kelabakan. Tawanya berusaha ia tahan setengah mati demi menjaga gengsi di depan gadis-gadis yang menurutnya belum dewasa itu. La kemudian menatap jam tangan yang melingkar di pergelangan tangan kirinya singkat. Kalau gitu, aku mau ke kantor sekarang ya. Ada meeting penting. Kamu sama teman-teman kamu bebas ngapain aja. Makasih, Pak. Balas El sumringah. Mendengar kata, bebas ngapain aja, El segera teringat ide untuk streaming.
78. Sepuasnya tentang idol K-pop favoritnya, BTS. Sudah lama ia tidak mengetahui kabar kekasih khayalannya, Jungkook. Oh iya, laptop yang di atas meja, boleh El pakai nggak? Tanya El kemudian. Pakai aja. Tapi pakai yang warna hitam aja, yang silver itu soalnya buat saya kerja. Banyak data penting di sana. Jawab Bima lugas sebelum berbalik pergi dan meninggalkan El dan teman-temannya. Sepeninggal Bima ke kantor, keempat gadis muda itu berkumpul dan duduk melingkar di atas kasur king size yang berada di dalam kamar Bima. Nampak sekali bahwa mereka masih terkagum-kagum dengan megahnya kamar itu. Kok kalian bisa ada di sini? Tanya El. Sejak tadi, itulah yang sangat ingin ia tanyakan. Suami kamu yang panggil kita ke sini. Bahkan, yang rencanain surprise ini juga dia loh. Kamu beruntung, El punya suami sebaik dan seperhatian Pak Bima, jawab Nadia senang. Tetapi, matanya masih saja menjelajah setiap sudut ruangan kamar Bima dan Ei. Elena dan Putri saling bertukar pandang sejenak. Hanya mereka berdua yang tahu rahasia besar antara Bima dan Elena. El berharap Putri akan menepati janji untuk tidak bercerita tentang pernikahan kontrak yang ia telah sepakati dengan Bima. Tak ingin Nadia dan Diva merasa marah, sedih atau bahkan kecewa dengan keputusan yang sudah dibuatnya. Oh iya, El. Kita udah bikinin list yang wajib kamu tonton biar gak ketinggalan update BTS loh. Kamu mau lihat gak? Putri tampaknya sedang mengalihkan pembicaraan para sahabatnya agar jauh dari tema yang berbau pernikahan dan Bima tentunya. Mana? Coba lihat dong. Seru El antusias. Lah tahu bahwa Putri berusaha menjauhkannya dari masalah yang akan timbul jika Nadia dan Diva masih mau membahas tentang Bima. Kak, Bima tiba di kantor dengan tampak tergesa-gesa. Pria itu tidak berbohong ketika pamit hendak meeting penting dengan seorang klien saat tadi meninggalkan El dengan geng teletubisnya di rumah. Nyatanya, ia harus menemui Reinhardt yang beberapa waktu lalu sempat ada janji temu dengannya namun harus ditunda karena insiden penculikan Elena. Bima kembali melirik jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya, 5 menit waktu tersisa untuk sampai tepat waktu. Untungnya, ia sudah berada di dalam lift dan bisa dipastikan ia tidak akan telat. Pak Bima, Reinhardt sudah menunggu di ruang rapat. Ucap Okta singkat saat menyambut Bima tepat ketika pintu lift terbuka. Bima merapikan jasnya dan melangkah diikuti Okta di belakangnya. Bagus Okta. Semua kepentingan untuk kita meeting sudah kamu persiapkan. 79. Sudah Pak. Semua sudah saya siapkan. Jawab Okta mantap. Tiba di depan ruang rapat, Bima berhenti sejenak mengambil napas dalam sebelum membuka pintu. Lah sangat berharap semoga meeting kali ini bisa memberi pengaruh besar kepada perusahaannya mengingat yang akan diajaknya berbisnis adalah salah satu penggerak ekonomi terpenting di Singapura. Selamat siang, Reinhardt. Sapa Bima sambil berjabat tangan dengan seorang pria yang tampak lebih tua beberapa tahun di atasnya itu. Selamat siang, Dirgantara. Balas Reinhardt ramah. Tampaknya, Reinhardt bukanlah sosok yang tidak mudah didekati. Sebaliknya, pria berparas asing itu nampak ramah dan suka tersenyum yang membuat Bima yakin bahwa rencana kerjasama yang akan mereka bangun pasti akan mencapai kesepakatan yang memuaskan. Sudah hampir 45 menit meeting tersebut berlangsung. Tampak Bima beberapa kali menjelaskan dasar-dasar penting mengenai produksi dan pemasaran produknya yang memang selalu memuaskan dan mengalami peningkatan penjualan setiap tahun. Reinhardt yang mendengar terlihat sangat serius menyimak, mengingat ia adalah calon partner bisnis pertama yang akan menjadi distributor produk-produk hasil karya Dirgantara Group di Singapura. Dan dari penjelasan Bima inilah, ia akan menilai apakah kata sepakat bisa mereka raih di akhir meeting nanti. Karena, Reinhardt juga harus tahu kualitas yang dimiliki Dirgantara Group pantas atau tidak untuk masuk ke dalam industri pasar Singapura. Tentu Reinhardt tidak ingin merugi dengan menjual produk tidak berkompeten bukan? Bersambung. 80. 55. Nanti malam,
Kita jenguk El bareng yuk. Sahut Reddy yang baru saja tiba di restoran tempat dia, Arga dan Andra janjian makan siang bersama. Meksi setuju aja. Cuma gak tahu sama si kampret satu ini, mau apa enggak? Jawab Arga yang sedang melirik ke arah Andra. Andra berdeci kesal ketika Arga meliriknya dengan tatapan seolah-olah dia adalah manusia terjahat di bumi. Kalian aja. Gue males ketemu si Bima. Jawab Andra sinis. Menurut Andra, melihat wajah Bima saja sudah malas, apalagi harus berkunjung ke rumah sepupu menyebalkannya itu. Ayolah, Andra. Kita kesanakan buat ketemu El. Bukan mau ketemu Bima. Bujuk Reddy yang sedang memegang pundak Andra lembut berharap sahabatnya itu mau ikut dengannya dan Arga untuk menjenguk El. Lia, Andra. Emangnya lo gak khawatir sama keadaan Elena? Katanya cinta. Goda Arga yang langsung disambut Andra dengan tatapan tajam mendelik kesal. Lo jangan ngungkit-ngungkit masalah itu ya, ga. Awas aja kalau di depan Bima lo berani ngomong masalah itu lagi. Desis Andra geram. Lia iya. Makanya lo harus mau ikut kita ya. Jawab Arga santai. Pria keturunan Tionghoa itu sama sekali tidak takut dengan ancaman Andra. Ya udah. Gue mau ikut asal mulut ember lo itu gak banyak bacot, putus Andra yang akhirnya menyerah. Tak ada gunanya menolak ajakan Reddy dan Arga karena kedua sahabatnya itu akan melakukan apapun agar ia mau menuruti keinginan mereka. Toh, ia juga memang sedikit rindu melihat wajah lucu dan menggemaskan milik El. Sudah terlalu lama ia tidak melihat senyum ceria dari gadis mungil yang telah berhasil mencuri hatinya tersebut. Namun, Andra harus menerima kenyataan pahit bahwa dia dan Elena tidak akan pernah menjadi satu karena El telah memilih Bima, sepupu Andra sendiri sebagai suaminya. Wow enyet, lo kenapa? Kok ngelamun gitu? Tanya Reddy dengan suara keras yang disengaja agar Andra terkaget. Dan benar saja, sahabatnya itu hampir saja terjungkang dari tempat duduknya ketika mendengar suara bariton Reddy yang tiba-tiba. *ilo. Maki Andra kesal. Kemudian, Andra memilih untuk ke kamar mandi daripada harus melampiaskan kekesalannya kepada Reddy di depan umum. Brak. Andra tidak sengaja menabrak seseorang ketika berdiri dan berbalik menuju toilet restoran. Dengan cepat, ia membantu seorang perempuan yang jatuh terduduk di lantai karena ulahnya untuk segera berdiri. Sorry, saya gak sengaja. Anda gak apa-apa. Tanya Andra sopan kepada perempuan yang ditabraknya tadi. Perempuan yang sibuk merapikan bajunya dengan rambut yang tergerai menutupi wajahnya itu langsung mendongak menatap pria yang sudah menabrak sekaligus membantunya berdiri tersebut. Rambutnya yang tadi sempat menutupi wajahnya ia sampirkan ke samping sehingga memperlihatkan keseluruhan wajahnya yang menurut Andra tidak berbeda umur jauh dari Elena. Saya gak apa-apa kok. Terima kasih atas bantuannya. Gadis itu kemudian terlihat tergesa-gesa dan berlari keluar. 81. Restoran sebelum Andra sempat mengatakan apa-apa. Widih, tuh cewek cakep banget. Kok lo gak ajak kenalan sih bro? Tanya Reddy yang masih belum melepas pandangan dari sosok perempuan yang ditabrak Andra tadi yang ini sudah mulai menghilang di jalanan ramai depan restoran. Gimana mau diajak kenalan kalau dianya buru-buru kabur begitu? Balas Andra yang kemudian langsung berjalan menuju ke toilet. La enggan melanjutkan pembahasan tentang perempuan tadi dengan Reddy. Untuk apa? Toh, dia dan perempuan itu juga tidak akan bertemu lagi, bukan? Kening Bima mengernyit ketika melihat sosok Sandara yang sedang duduk manis di sofa ruangan kantornya sesaat setelah rapatnya dengan Mer Reinhardt selesai. Tanpa menghiraukan Sandara yang kelihatan gembira karena kehadirannya, Bima hanya melangkah dan duduk di kursi kerja miliknya. Ngapain kesini? Aku gak minta kamu datang, kan? Tanya Bima sinis. Tak ada raut wajah senang yang terpatri di wajah tampannya. Yang ada hanya raut wajah tidak senang bercampur kesal yang bisa dilihat oleh siapa saja termasuk Sandara. Aku kesini karena kangen sama kamu, sayang. Emangnya kamu gak kangen apa sama aku? Ucap Sandara manja sambil mengalungkan tangannya di leher kokoh Bima.